Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu, di salah satu media itu saya dikatain apa, anak haram toh, karena nggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lo bener ini anak saya ini pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian. Luar biasa sih sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya cukup punya nama belakang yang namanya usaha franchise kuliner sukses. Kalian semua bayangin, Gibran di saat nyalon itu masih umur 36 tahun. Dan 36 tahun itu adalah di saat orang itu lagi nyicil KPR belum lunas. Lah ini 36 tahun udah disuruh ngelunasin karir politik. Tapi ada yang bilang, dia kan pernah jadi wali kota Solo, bro. Wey, wali kota Solo itu kayak jadi ketua OSIS-nya Indonesia nggak sih? Lebih cocok buat belajar, iya. Tapi langsung jadi naik wakil presiden tuh kayak lo baru belajar nyetir kemarin, hari ini langsung disuruh bawa truk Pertamina ke puncak. Aku yakin sih pas dia pertama kali masuk istana Wapres, dia pas buka pintu itu sambil ngomong, wah ini kayak escape room ya, banyak pintu tapi nggak tahu yang mana yang buat kerja. Terus ingat, Gibran itu Gen Z banget guys. Bayangin kalau rapat kabinet dia masuk sambil bilang, ya Pak, ini sih top secret, saya left dulu ya. Atau pas Presiden Prabowo bilang, Gib, kamu pegang isu pangan ya, Gibran langsung jawab, oke Pak, saya bikin polling dulu di IG story ya. Jahu apa kentang guys? Vote ya. Lo ngerti nggak sih, generasi kita tuh nonton Gibran naik jabatan cepet banget, sampai laptop aja iri. Laptop aja harus update Windows dulu baru performa naik. Lah Gibran update status langsung jadi wapres. Aku yakin senior-senior politik tuh sekarang buka LinkedIn sambil nangis. Saya udah umur 40 tahun tapi ngurus rakyat, ngajar, ngasih seminar. Kok yang naik malah anak muda yang dulu kita kira cuma jualan mata kekinian. Ya udahlah, namanya juga Indonesia. Kita negara yang unik. Di sini umur bukan soal angka guys, pengalaman bukan soal jam terbang. Yang penting punya semangat, punya visi, dan punya orang dalam. Dan tentu aja nggak bisa ngomongin Gibran tanpa nyebut politik dinasti. Kalian nyadar nggak sih, politik kita sekarang udah kayak perusahaan keluarga, yang satu presiden, yang satu wapres, yang satu ngurus partai, yang satu ngurus kafe, yang satu masih trial tapi udah dikasih jabatan anak magang istana. Kalau ini mah bukan politik, ini kayak grup band keluarga, tinggal tunggu aja kapan bikin album keluarga besar dalam PowerPoint nasional. Aku pernah dengar orang ngomong, ya nggak apa-apa dong selama dia kompeten. Bro, kompeten itu penting, tapi kalau masuk karena jalur keluarga, itu bukan kompetensi, itu mah akses wifi VIP. Lo bisa browsing lebih cepat daripada rakyat biasa. Politik dinasti itu lo bayangin lo lagi ujian bareng anak pejabat. Kita belajar seminggu, dia masuk ruangan langsung dikasih kunci jawaban. Terus dia bilang, lah ini bukan privilege, ini mah usaha keluarga. Dan kita tuh disuruh percaya semua ini terjadi secara alami. Alami dari mana bos? Ini mah bukan tumbuhan, ini bukan tanaman hidroponik. Ini pohon kekuasaan, akarnya kuat. Tapi sayangnya cuman keluarga itu yang punya akses buat nyiram tiap hari. Tapi ya gitu deh di Indonesia, demokrasi itu kayak buffet. Semua orang boleh masuk, tapi yang makan duluan ya yang punya kenalan kopi dapur. Yap, luar biasa apa yang menjadi komentar Mbak yang ada di video barusan. Saya kira Wapres kalian betul-betul tidak lagi mempunyai harga diri sama sekali di mata rakyatnya sendiri. Bayangkan saja, hampir setiap harinya dijadikan sebagai bahan tertawaan, diledekin, dan bahkan apa yang menjadi kritikan-kritikan para netizen ini sangat-sangat keras dan terlihat tidak beretika. Semua itu terjadi karena contoh yang tidak beretika dilakukan oleh Pak Mulyono, Prabowo, dan juga Gibran. Nah, makanya jangan heran jika rakyat saat ini perilakunya bahkan lebih parah dari kalian. Nah, sahabat-sahabat, bukan hanya
Gibran yang jadi ledekan netizen, tetapi Pak Prabowo juga sebagai presiden omon-omon, kata netizen, tak henti-hentinya mendapatkan kritikan-kritikan yang sangat-sangat keras dan lucu. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut dulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapin. Ini Bang Tom, lo kan tahu gue pendukung garis keras. kemarin gue telepon sama pihak Solo, bapak langsung nelfon gue, men. Lo kan tahu gue, ya kan, idola paling disayang gue, men. Nah, yang lain-lain mah, yang baru cium tangan kemarin, belum ada apa-apa men sama gue, men. Karena gue kenapa? Karena idola gue tuh ngeliat gue tuh ikhlas bantu dia terkait masalah kebijakan Donald Trump. Idola gue bilang, Tom, gimana caranya supaya Mas Wapres itu elektabilitasnya untuk 2029 bisa meroket? Gue bilang gampang, Pak. Kalau soal kayak begitu mah, walaupun gue paksa-paksain, lo kan tahu otak gue kan nggak tinggi-tinggi banget pola pikirnya. Ya nah, tahu kan pendukung garis keras. Semua pendukung idola gue kan lo tahu lulusannya sesuai hasil survei median, betul gak? Gue bilang, udah Pak Prabowo lagi pusing Pak terkait kebijakan Donald Trump ini Pak. Udah, Bapak telepon Pak Prabowo, suruh Pak Prabowo tugasin Mas Gibran ke sana, biar Mas Gibran melakukan diplomasi. Untung Pak kalau Donald Trump setujui. Bener gak? Tos-tosan aja langsung gue tabok, men. Boh, ya kan? Kenapa Pak? Lo cuma mau bikin supaya anak gue digoreng aja di TikTok. Dia mah belum dicoba, udah pesimis dulu. Coba bagaimana coba? Bapaknya pesimis, apalagi gue kan. Ya namanya coba kan, apa salahnya? Bener kagak? Susah men kadang-kadang, men. Gue mau kasih ide cemerlang gue, susah. Gue kasih ide, susah lah. Payah men, jadi pendukung garis keras serba salah men. Bener kagak? Udah dulu men. Ya men, kan nyambung lagi men. Prabowo mengatakan kalau ada praktek korupsi langsung dipediukan dan kirim ke saya langsung. Saya akan tindak dan akan saya kirim tim saya ke sana. Yang menjadi pertanyaannya Pak, apa fungsi KPK? Dan kalau sudah lapor ke Bapak, bisa-bisa kita yang jadi penjahatnya Pak. Kita bisa jadi tersangka. Kita yang melaporkan orang korupsi, kita bisa jadi tersangka. Pencemaran nama baik lah. Dan lagian kalau memang Bapak konsisten ingin memberantas korupsi, gak usah capek-capek Pak. Disuruh rakyat melapor di KPK itu sudah banyak. Apa ada tindakan? Ada diproses. Orang-orang di sekeliling Bapak itu sudah banyak dilaporkan, Pak Presiden. Jangan korbankan lagi rakyatmu. Sudah kita videokan, sudah kita dokumentasi, kita laporkan. Kita yang jadi tersangka. Pencemaran nama baik. Sudahlah Pak, daripada pusing-pusing Bapak memberantas korupsi ini, buat perpu Pak, undang-undang perampasan aset. Jadi itu barang Pak, ini rakyat lagi mau dikorbankan. Coba Bapak pikirkan, kalau rakyat biasa melaporkan dan memvideokan praktek-praktek korupsi, dan nanti yang korupsi orang besar yang ada di Indonesia ini, yang tersangka bukan orang yang korupsi Pak, tapi kita rakyat biasa yang menjadi tersangka karena sudah mencemarkan nama baik. Udah Pak, sahkan undang-undang perampasan aset. Kalau memang Bapak konsisten dengan ucapan Bapak ingin memberantas korupsi, jangan niku-niku. Ini dia pidato dari Bapak Presiden Prabowo yang menyanjung dan memuji Jokowi. Hidup Jokowi. Kalau ada korupsi langsung Anda Anda video atau Anda rekam aja, langsung kirim, ya kan? Jadi supaya orang itu jerah. Kalau udah uang rakyat harus untuk rakyat.